selamat datang kembali di Kongko Sport. Masih bersama saya Riko Wirawan, ada co-host saya Teja Freitas, dan juga kita kedatangan tamu spesial. Ini dia Dimas Indo Man United Bali. Glory baju lah. United Indonesia, Ya. bukan ya? Bukan dong Mas, Jadi beda Mas. ini yang gue suka nih ya. Akhirnya maksudnya gini, Kongko Sport ini kan ada berkat kenekatan kita ya. Iya. Kenekatan kita yang kayak dua orang yang emang olahraga banget nih. Kayak wah. gua ini kan Si paling olahraga paling banget. olahraga. atletis banget kan badan gua nih. Paling Nah, six pack. nih minum dulu. Ini dia. Ini mohon maaf ya, Ija kan lagi pulang kampung. Betul. Seadanya aja. Ya, seadanya aja. Ija lagi pulang kampung soalnya ya. Silahkan. Tempatnya di mana nih? Tempatnya di mana? Kita lagi Wah. ada di The Berry. Betul sekali. Jalan Tokumar Barat. Iya. Jalan Best Tokumar karaoke Barat. in the town, Ini anjas. kalau gue bilang ketika gue lewat The Berry, jadi gini, gue sama Teja tuh kemarin berpikirnya adalah karena kita sering lewat, terus gue ngomong sama Teja, Ja, kayaknya The Berry tuh enak buat kita bikin konten. Betul. Iya, anak-anak nobar di sana beli. Lisensi ya. Nah, lisensi iya. Fans club pada nonton? Fans club semua pada ngumpul di sini semua. Betul. Mau MU, Madura United, Betul. Siapa lagi? Siapa lagi? mau Kansas City, Philadelphia Eagle. Gue baru ngobrol sama dia. Ngobrol di belakang tadi. Kita bahas NFL di belakang. Nah, jadi nih kita kedatangan Dimas dari Man United Indonesia. Indo Man United. Indo. Man United. Salah, Indoman United. Bali. Bali, ya. chapter Bali. Ini kita mau ngobrol, kan Liga Inggris nih kan udah mulai nih. Oh. Tapi masih belum menang-menang juga nih. Sudah. Oh sudah, oh udah kemarin ya? Ya, kita take nih sudah. Oh iya. Gue nggak Menang ngikutin. 3-2 lawan Burnley. Burnley. Burnley ya. Itu apa ya? Klub sekelas Burnley mesti sekenceng itu gitu, mesti usahanya gitu. Nggak ngerti kenapa. Tapi gini Mas, gue pengen tanya sama Dimas nih, maksudnya Mas, lu kayak sekuat itu untuk kayak Apa ya? pembentukan mental gitu. Maksudnya gini, mental. lu di musim lalu, 2 musim lalu bahkan kan, Iya. topiknya MU tsunami trofi. Tapi nggak Tapi kenyataannya ya ya itulah. Terus tiba-tiba sampai yang di di saat-saat sekarang ini, kayak lu nggak mau pindah aja ke PSG. Hah? apa ke Madrid, Arsenal? Nggak mungkin lagi itu. Gue pengen pindah ke Levante sih sebenarnya gitu kan. Itu lebih Levante. iya lebih nyaman aja gitu kayaknya. Atau mau ikutin Lord Anthony? Boleh Betis ya? Betis. Betis. Betisnya siapa ya, Nak? Betisnya lupa. kita ngelihat Betis lagi tuh. Tapi nggak, ini jujur, menurut lo kira-kira ini kan baru awal musim nih. Ya. Dan kalau menurut gua ketika tim yang baru awal musim misalnya kalah, belum nyetel aja karena kan Betul. Ya. semuanya baru kan. Pemain Tapi pun MU baru. belanja emang. Belanja. Oh Beli. belanja. Belanja. Setahu. Belanja ya? Belanja. Matius Cunha. Betul. Brian Bumo. Wis. Kiper baru Sen Elements. Jadi Onana tuh sudah Onana pergi ya? udah pergi ya? Iya. Adili Onana Onana. sekarang. Adili Onana. Enggak, lu tau nggak sekarang ada Onana yang Malaysia, lu tau nggak? Aku bukan Onana, gitu katanya. Oh iya. Tahu nggak lu? Rame-rame. Gue baru tadi lihat reels Instagram. Gue lihat tuh. Iya. Lagi makan. Sambil makan. Sambil makan ayamnya Mail tuh. Dua sigi. Dua sigi. Tapi menurut lu nih Mas, kayak awal musim itu kalau menurut gua kalau misalnya kalah 1-2 kali atau seri, it's okay karena belum nyetel aja. Tapi menurut lu sebagai maksudnya lu kan lu yang tahu sepak terjang MU. Yang udah karena lu udah mengidolakan. Gua dulu suka MU waktu logonya masih Sharp, mohon maaf. Iya. Itu Gua kan pun juga begitu. Ya, masih Sama. itu Zaman David Beckham pirang. David Beckham Bener. yang tendangan dari tengah lapangan, masuk. Bener, itu gue juga Tendangan ngefans. pisang. Ya itulah apalah itu. Lu mau tahu kenapa gue mentalnya kuat? Ah. Pertandingan pertama live gue nonton MU itu semifinal Liga Champions lawan Juve. Justru pertandingan pertama kalah 1-0. Apa yang membuat jadinya pengen kayak itu jadi ke-trigger jadi fans MU? Jadi gini, gue tuh
Oh serius nih? Jadi gini. Gue berlebihan mas. Santai mas. Enggak, gue tuh dulu langganan tabloid. Kalau misalnya kalian ingat tuh dulu ada namanya tabloid fantasi. Oke, Tabloid bocah lah dulu. Tabloid bocah yang isi game-game apa segala macam. Bener. Nah di situ ada satu rubrik khusus bahas David Beckham waktu itu, bocah ajaib. Ngebahas golnya yang dari tengah itu. Dari tengah itu ya. Gue penasaran gitu, dan klubnya tuh warnanya merah gitu kan. Betul. Merah, kita bocil dulu senengnya Power Rangers. Power Rangers. Kita kan rebutannya Power Rangers merah dulu. Aku merah. Enggak, gue dulu waktu kecil gue rebutannya pink. Pokoknya pas kita main Power Rangers, aku pink. Karena menurut gue pink itu keren. Ih, Pink itu, laki kalau pakai pink itu dia berani menunjukkan jati diri. oh iya bener, main golf lagi ya? Iya aja. Brewan lagi anjing. Laki kalau pakai pink berani menunjukkan jati diri. Bener. Kalau dia itu pink, Apa? pink, pink aja udah. Oh iya. Iya. Udah selesai. Selesai ya? Bener-bener, Aman ya? harus Aman ya. ya, Nas? Aman sama. Terus lanjut. Itu, jadi ngebahas David Beckham, dan gue lihat ini orang ganteng men. Iya. Gue sebagai laki kagum loh sampai sekarang. Iya. Itu ganteng banget Beckham orang. tuh kalau dikasih rambut satu helai pun tetap ganteng. Iya, ganteng. Iya, kan? Jadi ya udah dari situ gue nonton, wah gila mainnya juga bagus saat itu. Betul. Walaupun kalah. Nomor 7 kan, masih nomor 7 kan. bener. Walaupun kalah saat itu, tapi ya udahlah, akhirnya dari situ gue ngikutin. Dan saat itu Liga Inggris belum tayang di TV nasional waktu itu. Belum lah, masih ya belum masuk, belum tayang di TV nasional. belum tayang gitu. Jadi ya udah. Itu yang masih waktu itu tuh yang dulu tuh zamannya ngetren tuh kayaknya Serie A deh. Serie A. Serie A yang ngetren. 90-an. Serie A. 90-an tuh Minuman Serie A. energi ya. Batistuta, Iya. Toldo. Iya, Toldo tuh. Gianluca Pagliuca. Panucci. Pergi pagi pulang pagi. Itu ada. Iya. Itu gitu. Jadi ya udah dari situ yang ngikutin gitu kebetulan sampai sekarang gitu. Dan Class of 92 tuh saat itu ya memang benar-benar Ya sih, harus diakui itu. akhirnya dominan banget di era itu. Nih, Sobat Kongko yang lagi nonton video ini ya, fans MU, kamu bersyukur kita ngobrol bersama Dimas, nih yang tahu seluk-beluknya MU nih. Gang-gangnya MU tahu. Ya gua udah kayak bocah sono aja gitu. Nah, karena dulu waktu zamannya David Beckham shining itu, gue tuh bahkan tahu MU itu dari kakak gue cewek, tapi dia suka David Beckham. Iya. Posternya David Beckham. Ikonik banget sih Beckham. Iya kan, karena kan ganteng ya. Betul. Gue nggak tahu kakak gue tuh pajang buat apa, karena ganteng atau Iya. karena apa gitu. Pokoknya dia tuh sukanya tipikal cowok yang gitu. David Beckham, Leonardo DiCaprio, nah Iya. itu Pokoknya tuh. lu zaman itu yang pirang-pirang ke samping, Ya, Enggak mas, dulu zamannya belah tengah mas. belah Oh iya, pantat. iya. Belat pantat. Andi Lau yang gitu-gitu. Andi Lau, Jimmy bener. Lin. Jimmy Lin, Ya Allah, gue Gila. Wacele, enggak, belum. Gila, kelihatan itu, banget itu umurnya. Emsa belum tuh. Nah itu, terus akhirnya gue udah, itu kelas berapa ya gue? Itu kalau nggak salah gue kelas 1 SD itu tahu David Beckham itu. Cuma tahu David Beckhamnya doang. Ya. Yang dimana orang-orang tuh ngomong tendangan dari tengah, tendangan dari tengah, tendangan dari tengah. Kan waktu saat itu kan heboh banget, 90-an tuh. Tuh. Terus abis itu mulai lagi tahu Beckham itu zamannya 2002 sih. Berbatov tahun berapa? Berbatov. Itu 98 Enggak, 8. enggak dong. 2007 ke 2000-an. atas. Oh, iya. Oh itu Berbatov ya? Iya. Berbatov tuh 2000. 2007 ke 2008 lah. Berbaspin anjir yang dikenal. Terus gue bahkan baru tahu juga ada pemain MU yang terkenal yang jadi pelatih. Gue sih nggak tahu MU ya. Siapa mas? Wah. Banyak. Roy Keane pernah jadi pelatih. Roy Keane. Terus Roy Neville. Ole Gunnar Solskjaer. Ya. Ole pernah Terus, jadi pelatih. Walaupun dipecat ya sekarang. Siapa lagi ya? Siapa mas? Ayo, siapa lagi? MU zaman dulu. Ini zaman dulu. Siapa? Banyak mas. Ferguson terakhir yang megang. Anak buahnya Ryan Ferguson Giggs. siapa? Ryan Giggs. Gary Neville. Oh berarti gue udah zaman itu tuh. Van Persie. Oh iya. Van Persie. Itu zaman itu. Ya. Cuma Rio Ferdinand. Nah. Nah, itu tapi gue kan belum yang menyukai bola banget, tapi cuma sekedar tahu doang. Udah gitu, gue tahu MU, setelah itu gue diracunin dengan Serie A. Gue tau lah Batistuta. Ya. Walaupun gue nggak tahu karirnya kayak apa, gue cuma tahu namanya Batistuta. Keren aja gitu namanya. Batistuta, anjing keren. Gondrong. Nomor 9, Gondrong. Terus ada apa? Pakai Bandana. Iya, pakai itu. Terus Salas.
Marcelo Salas, Juve. Marcelo Salas. Gila. Lazio ya, Kan Lazio. ada Rekoba juga ada. Rekoba. Rekoba, Fieri. Jorkaev. Nggak tahu ya. Tahu Jorkaev. Bagio. Bagio. Anjing tua banget. The ponytail. Nah, kita balik lagi ke MU nih. Betul. MU terakhir yang gue suka prestasinya itu zaman Wayne Rooney. Ya. Nah, ketika gue concern dengan tim MU, itu zaman MU dikalahin sama Chelsea kalau nggak salah. Chelsea. Tahun berapa tuh? Juara Premier League Chelsea iya. Chelsea. Zaman Mourinho Mourinho masuk. ya. Mourinho. Ya. Itu kan sengit banget tuh. Sengit. Rooney, ada siapa lagi tuh? Ada... Ya pokoknya Rooney. Udah ada CR belum? Belum. Jangan belum ada. Enggak, Cristiano duluan Pak. Oh, Cristiano dulu duluan. baru Rooney ada. Cristiano masuk dulu baru Rooney ada. Rooney. Iya. Orang Bali kan Rooney tuh? Wayan Rooney. Wayan Rooney. Iya itu, Rooney terus Siapa ya? Berbatov waktu itu Park Ya. Ji-sung. Ya, Pak Pak Jisung, Jisung. benar. Gila jantung Terus si paru-paru. kembar 4. Rafael Fabio, Ya, di Rafael tengahnya ada Rio Ferdinand sama Nemanja Vidic. Vidic. Kiper Edwin van der Sar. Oh ya masih Van der Sar, benar. Kata masalah MU. Nah itu gue baru tahu tuh. Nah itu zaman itu karena Chelsea menang, si FOMO nih. Ya. Karena Chelsea menang, gue ngelirik tuh Chelsea karena ada Drogba, Joe Cole, John Terry. Betul. Terus abis itu ada Lampard. Ya, ada siapa lagi? Ashley Essien. Cole, Essien itu. Essien. Legenda Persib itu. Ah, iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Mohon maaf ya. Iya lagi. Ya itu. Sampai di Persib kan nggak ngapa-ngapain kan. Nggak tahu sih gue. Wah, nggak jadi nggak berani tuh. Nyampunya susah. Nah itu. Jadi gue taunya akhirnya di situ. Terus taulah dengan Liverpool. Ini baru gue melek bola ya. Iya. Taulah Liverpool dengan Peter Crouch. Oh iya. Ada siapa? Ini Gerrard. Gerard, terus Milan Baros. Gerard Barros, terus habis itu Pepe Reina. Sami Hyypiä. Oh ini John Arne Riise. Nah, terus ada siapa lagi ya? Vladimir Smicer. Yang keriting itu keriting. Siapa kritik? Belanda. Belanda. Oh Dirk Kuyt. Dirk Kuyt. Nah. Tapi beli di masa-masa itu nggak ada tuh yang bisa ngalahin MU. Betul. Iya, benar. Gua setuju itu. Gua setuju itu. Saat itu. Betul. Kalau sekarang Sekarang, ya semua berlomba-lomba ingin bertemu Manchester United, Mas. Betul. Betul. Bahkan Grimsby saja tim Iya. itu. Tapi gue berpikirnya adalah semua tim yang pengen ketemu sama MU, Ya. pengen ngalahin MU, mereka pansos. Betul. Setuju. Pansos sih. Nggak, MU Gue nggak percaya rame. sih gue pansos. Betul. Ini mah teori MU gue nggak aja rame, ya. Bli. Ya. Nggak, MU nggak rame. Sekelas Iya. Grimsby aja bisa jadi Benar. Iya. gede kan? Iya. Diberitakan di mana-mana. Nah, Betul. sekarang gini, kemarin gue lihat ada satu konten kreator, dia fans MU juga by the way. Oke. Dia orang Brazil tinggal di US. Dia tuh bilang gini, ini tuh ada semacam, ya ini kita ngomong dikit ya, kayak konspirasi deh gitu. Kayak konspirasi. Jadi kalau misalnya MU kalah, dibahas taktikalnya Amorim gagal, bla 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 bla. Iya. Kemarin MU menang, Sepi. kok menang lawan Burnley bisa seheboh itu gitu. Dibahas sama dia. Padahal Barcelona lawan Levante itu juga sama. Barcelona comeback lawan Levante yang dibahas bagaimana jeniusnya si Hansi Flick bla bla bla. Kenapa nggak dibahas masalah tentang Nah, Amorimnya? itu. Oh. Napoli cuman menang tipis di menit akhir lawan Cremonense yang tim baru Iya. promosi. Iya. Kenapa itu juga ngerayainnya rame heboh, nggak ada media yang balas. Nggak, MU nggak makan bro. Betul sih. Iya. MU nggak makan. Iya lagi. Aku akui sih. Men, lu Madrid kan ya? Betul. Lu Madridista. Kita tuh nomor 2 paling value-nya nomor 2 tertinggi setelah Real Madrid. Setelah Real Madrid. Dan cuman selisih 50 juta pounds apa gitu Dikit. menurut Forbes. Is keren. Dikit itu. Itu yang lu sering ngetawain MU. Tahu nggak lu? Tahu nggak? Gua aja bertahu Iya. dari dia. Kan gua nggak pernah ngejek Gini, MU ya. Setelah Glazer masuk, memang secara brandingan MU tuh gila banget. Iya. Jualan apa aja laku. Benar. Jualan keluarin jersey dar laku. Laku. Keluarin apa laku semua. Kecuali jersey Prestasinya Onana ya. Kecuali jersey Onana Oh ya. iya, itu sih. itu number one enemy. Tapi menurut lu Onana ketika sudah hengkang dari MU senang nggak? belum resmi sih, belum Oh, resmi. belum resmi. Tapi berharap dia hengkang apa nggak? Oh iya dong. Lu lihat kemarin golnya lawan Grimsby kocak-kocak semua, itu enggak. Aduh. Nangkap bolanya. Tapi gini, mungkin sebagai orang awam nih pada nanya-nanya kayak
lu sebagai fans MU ngedukung MU zaman dulu dibandingkan sekarang, emang sebeda itukah zaman Sir Alex Ferguson? Oh iya, jelas. Aku akui so. Nah. Jelas. Sampai Sebeda itu. patternnya MU tentang pemain akademi wajib pakai sepatu hitam tuh dari Ferguson sampai sekarang kan. Ya, betul. Pemain muda harus sampai dia kontrak profesional resmi. akademi. Tapi yang gue penasaran, Sir Alex tuh masih ini nggak sih? Masih Udah nggak enggak. masih ikut campur? Enggak. Oh enggak. Enggak. Kemarin terakhir di kontrak jadi bukan brand ambassador ya? Lupa. Pokoknya antara Konsultan, brand ambassador. konsultan. Enggak sampai konsultan. Konsultan politik mungkin. Waduh, duh. Pokoknya brand ambassador atau apa itu diefisiensikan Oke. oleh si Anjir. owner yang baru ini. Efisiensi. Gitu. Jadi dia diberhentikan gitu. Iya. Gitu. Karena emang klubnya lagi efisiensi lah Lagi, gitu. ya, lagi efisiensi ya. Tapi di MU tuh musim pede efisiensi. sih. Kalau aku menurut gua fans MU tuh selalu pede, Wi. Ketemu siapa aja digas. Sombong. Iya. Kita kalah aja sombong apalagi menang gitu. iya. Apalagi juara. Apalagi juara. Injak-injak ya. bener. Seminggu kita bahas itu. Seminggu kita bahas. Kita nggak peduli lu punya HP 2 kayak mau punya. Kau dengar itu, woi. Kau dengar itu. Iya, makanya kan maksudnya ketika gue sih dulu kayak ini nih, gue nggak tahu saya bawa itu kan, makanya kayak kalau lu berdua meyakinkan gue bahwa zaman Sir Alex bagus banget. Oh, bagus. Ya. Kira-kira pertanyaan gue ke lu nih Mas, menurut lu setelah kemarin Ole Ya. gagal, Agak Mourinho. Mourinho gagal, Ya. Van Persie, Van Gaal. Luis Van Gaal gagal, Ya. dan dari namanya aja Van gagal. Iya, udah mencerminkan galnya itu gagal asalnya. Iya. Mending jualan babi guling deh, babi guling panggal. Oh iya Panggal. Saingannya sebelah ya. Oh, Nana dong. Wah. Menurut lu nih Mas, menurut lu sebagai fans MU, kira-kira siapakah arsitek yang pantas mantan pemain MU ya? Mantan pemain MU. Maksudnya pemain MU yang pantas menjadi pelatih? Atau siapa pelatih Atau yang siapa pelatih yang menurut lu pantas? saat ini untuk megang MU? Untuk Kalau yang misalkan menurut lu- bukan Ruben Amorim lagi ya. Kayak maksudnya kayak lu punya andil di MU nih, lu bakal nunjuk siapa kira-kira? Kayak Mbappe, masa lu kalah sama bocah? Bocah kan dulu ngatur-ngatur. Iya. Akhirnya setelah dia keluar, gue tahu bahwa kelemahan PSG itu Mbappe. Anjing. Nih fans PSG demen banget nih juara Liga Champions sekali langsung. Nanti gue bakal cerita kenapa gue suka PSG. Lu dulu, kira-kira siapa? Kasih nama Ini gue. ya. Ini gua kasih insight dulu. Siapapun pelatihnya MU sekarang itu sama kayak lu pelatih timnas Indonesia kalau gue bilang. Oke. Karena apa? Dari sisi manajemennya masih belum stabil. Oke. Untuk MU. Manajemen atasnya, iya. Karena masih transisi. Jujur ya, klub-klub lain itu sudah punya kayak macam direktur teknis misalnya. Ya, Dirtek. Dirtek segala macam, manajemen ada, dokter tim segala macam. Kalau dulu tuh semua satu atap lah. Di atasnya Sir Alex Ferguson. Oh, iya. Dia yang Manage semuanya. semuanya. Apapun itu. Nah, setelah Jadi nggak ada campur tangan orang ya? nggak ada campur tangan orang sama sekali. Jadi dia memang bentuk kultur di situ. Nah, Ya. Gitu. Jadi setelah dia keluar, Moyes masuk, itu semua yang dibawa undernya Ferguson itu juga dikeluarin sama Moyes. Moyes. Nah, disitulah awal mulanya bencana datang. Gitu. Jadi sekarang ini ibarat kata manajemen lagi efisiensi, coba stabilisasi keuangan dulu. Nah, sekarang kan udah punya Dirtek, sudah punya CEO, Ya. Oh sudah iya. punya COO segala macam, Omar Berada, Jason Wilcox, Christian Vivel, you name it lah. Kemarin baru rekrut dokter timnya Everton. Ya. Nah, itu diatur semua, lagi diatur semua. Gitu. Dan ya terbukti memang hasil belum bagus di liga, kita sekali kalah, sekali menang, sekali seri. Piala Liga kita langsung kesingkir gitu. Tapi dari secara permainan pun ya kayak Amorim sekarang juga ngelakuin hal yang sama yang Fergie lakuin gitu. Oke. Pemain-pemain yang beracun ya udah mulai ditendangin lah semua lah. Nah. Gitu. Wajib Itu sih. sih. Jadi kalau misalnya ditanya pelatih siapa yang cocok, siapa misalnya sekarang Zidane. Kayak Zidane juga nggak mampu ngangkat itu deh gitu. Karena apa? Materi pemainnya masih belum selevel Real Madrid. Di zamannya dia megang Ronaldo, Iya. Benzema sama Bale waktu itu. Iya. Nah, itu jadi belum ada siapapun yang bisa megang MU saat ini. Sekelas apapun. Tapi Zidane juga kayaknya nggak mau deh. Ya, pasti sih. Nggak bakalan mau sih. Klub beracun kayak gitu, klub durjana seperti itu tuh nggak Gue ngelamar apa ya jadi pelatih MU ya? Nah, bisa tuh, coba tapi kalau menurutku ya, berdasarkan tadi bilang tadi masalah kayak pemain yang toksik segala macam itu
faktornya ngaruh nggak sih dengan kredibilitas seorang pelatih itu bisa mempengaruhi maksudnya di tim itu secara keseluruhan? Oh iya, itu akan Makanya kalau misalnya menurutku kayaknya lebih cocok pada saat itu sempat digantikan waktu itu sama Nistelrooy. Oh iya, sempat Oh, caretaker, betul. Dan 2 kali match itu menang. Dengan gol yang banyak. Gol banyak. Dan euforia tim itu performa mainnya juga jalan, segala macam jalan. Nah, menurutku kayak Nistelrooy ini apa emang harus butuh emang harus yang butuh yang sosok yang punya kayak dia baratnya kayak legend di situ yang punya segala legend. macam. Abang-abangan, yang maksudnya tahu seluk-beluknya. Jadi kayak pemain-pemain yang baru tuh kayak segan nih. Jadi harus ngikutin nih. Iya, jadi kayak Kalau mampu kalau bahasa gue tuh kayak mampu orang lama lah, akamsinya lah kayak. Nih, zaman gue dulu di MU, Liverpool tuh nggak akan berkutik dengan taktik yang kayak gini. Nah, coba kita gunain lah kayak gitu. Kalau aku sih nyaranin ke MU ya, misalnya ya pelatih sih itu sih kalau menurutku. Nistelrooy ya. yang punya kredibilitas di tim di MU tuh gede gitu namanya. Jadi pemain bawah tuh segan, pemain mudanya nggak males atau gimana. Tapi gini, kayak kemarin Ole pun juga gitu. Ole mulai debutnya itu golnya juga banyak. David Moyes mulai debutnya di pertandingan pertama juga menang 4-0 gitu. Tapi setelah itu penampilan akan turun gitu. Ya itu konsistensi dari pemain-pemainnya itu sih yang menentukan gitu taktik ini bisa jalan atau enggak. Gitu. Karena MU tuh lihat kemarin manajemen sebelumnya ngegaji pemain over, Mas. Ya. Contoh Sancho sampai 350.000 pound seminggu, lu gila lu bayangin. Lu kerja seminggu mungkin pensiun kali, Bang. Wah, iyalah. Gini dong di rumah. Bikin kontrakan berapa pintu gitu kan. Gua pikir kalau jadi Sancho gua ke satu negara yang terpencil gitu ya. Gua bikin kos-kosan. Atau enggak gua cari negara yang banyak universitasnya di mana. Gua bikin kos-kosan di situ, kos-kosan elit. Kamar mandi dalam, tidur di luar. Gitu. Iya, ya itu. Itu yang pengaruhin gitu. Jadi mau sebagus apapun taktik pelatih kalau misalnya pemainnya males gitu, ya akhirnya ya begitulah gitu. Kemarin aja kita menang lawan Burnley, itu ada satu pemain namanya Diego Dalot nomor 2 itu Allahu Akbar, gue nontonnya sampai pusing banget, jelek banget gitu. Bener-bener. Tapi akhirnya ya syukurnya sih menang, cuman ya tetap dia tuh lu bayangin Bang, dia main jelek, dia bisa nutup defense sekali aja nih. Dia syukur banget. Dia bisa segitunya gitu. Karena tong kosong nyaring bunyinya. Gue nonton. Lu tuh mainnya jelek, gak usah segitunya gitu. Tapi selain posisi dia siapa sih harusnya? Lini tengah sih. Tengah ya? MU tuh butuh defensive midfield yang kuat banget gitu. Kita punya Ugarte masih gelagapan. Ugarte dulu kan PSG kan? PSG. Betul. PSG kan dulu kan? Betul. Uruguay kan? Uruguay. Betul. Sebelumnya kan dia pernah sama Amorim di Sporting Lisbon, Bang. Iya. Itu pun dijual sama Amorim ke PSG. Dijual, iya. Di PSG bagus dia. Nggak tahu sih, gue nggak nonton ya, mohon maaf Bang. Aku nggak ikut ya. Oh, berarti cuma gue yang mengerti. Fans PSG tolong suaranya. Ugarte komen. Gue tuh, Ugarte itu sebenarnya menurut gue juga bagus karena gue ngelihat dia di Uruguay beberapa kali. Ya menurutku menurutku dan menurutmu kan beda. Mungkin kamu lebih pro, aku amatir. Gitu. Tapi kalau menurutku oke lah. Di PSG pun juga oke. Cuma aku kaget ketika berarti sekarang Ugarte udah di MU. Iya. Itu tuh masih gelagapan buat defense, buat distribusi bola. Berarti harus dicari tandemannya nggak sih? Betul gitu. Tapi ya itu yang harus dicari. Jadi lini tengah di posisi defensive midfield itu kita punya Casemiro yang sudah sangat-sangat senior gitu usianya. Mantan pemainnya dia nih. Padahal Casemiro masih bagus sih sebenarnya, cuman udah kalah lari aja kemarin sering. Terus sama bek kanan sih, udah itu aja. Dalot ya? Iya. Sama gue tuh pengen ngelihat ada duet-duet yang kayak, bukan duet sih ya, maksudnya yang kayak chemistry-nya pas. Kayak dulu Bali United punya Marcos Flores sama Kompalius. Maksudnya ketika Kompalius, lu mau Kompalius di posisi manapun, bolanya bukan Kompalius yang nyari bola, tapi bolanya yang datang ke Kompalius dari Flores. Dulu kalau di MU ya Rooney lah. Iya. Rooney itu dia gue bilang team player. Yes. Ferguson kalau mau nyuruh dia taruh di mana, dia nurut. Dia nurut ya. Iya, dan mainnya tetap segahar itu. Segahar itu dan dia tetap humble gitu. Zaman itu siapa sih yang berani lawan Ferguson? Iya. Iya benar. Itu kalau zaman sekarang kan dibentak dikit
mental illness, Mas. Iya. Kalau nggak mental illness, malah dia yang nyolot gitu. Lebih galak dia. Iya, gitu. makanya kan siapapun pelatih MU kalau menurut gua kayak harus ada yang juga bisa megang ruang ganti. Nah, itu pentingnya, makanya. Harus ada sosok yang kayak Sir Alex. Itu makanya udah. Makanya Rashford kan dibuang itu karena dia berasa akamsi dan sudah Iya, lama di iya, situ. iya, iya. gitu. Makanya dia semena-mena. Dia tuh sebenarnya mungkin nggak semena-mena, cuman kayak gue nih akamsi sini, gue lebih lama di sini daripada lo semua. Iya. Gitu. Makanya dia tunjukin itu di lapangan dengan jogging gitu, bukannya sprint lari ngejar bola. Gitu. Sama gue pengen tanya nih, kan gue baru ketemu Dimas nih. Iya. Maksud gue, yang kalian rasakan ketika sosok Pogba hilang dari MU itu ngaruh nggak? Nggak juga. Pogba ya. Pogba ya, aduh ini agak kompleks nih. Kalau Pogba secara teknik tuh gue suka banget. Iya. Passingnya, Yes. dribblingnya itu, Vision jelas, visi bagus. itu gila banget Pogba ya. Tapi balik lagi, dia ketemu temen joget tuh sama Lingard yang sekarang lagi di Bali juga. Lo tau nggak Lingard lagi di Bali? Oh iya. Serius, Jesse Lingard. Jesse Lingard lagi liburan di sini, Mas. Oh iya. Beneran. Iya, itu ketemu partner jogetnya udah. Soalnya kalau dulu pas waktu dia di Juve, ya. itu kan dia ketemu sama Marquisio, Ya. ketemu sama Pirlo. Mana berani dia suruh Pirlo joget. Mana berani. Bayangin aja tuh. Iya, iya, Pirlo iya, disuruh iya, iya, joget. iya. Begitu datang ke MU, gue pemain besar nih, gue akademisi ini dulu. Ah. Gue tahu nih dulu toiletnya di mana apa segala macem. Sebenarnya kali ini ya Sobat Kongko, gue mau ngasih surprise ke Dimas. Apaan Karena bukan Kongko Sport namanya kalau nggak surprise ya. Apa tuh? Karena dia sudah mention nama Jesse Lingard. Jesse Lingard. Mari kita sambut bersama Jesse Lingard. Wih, ada Mas. Nggak ada. Yang ada Jesse Wild dong nge-DJ. Oh iya, nge-DJ. Dulu sama Denada ya? Dulu Iya. ya? Halo Jesse. Bahasannya. Gitu. Jadi ya udah. Iya, itu. Kayak Berarti gitu. sekarang MU untuk fans MU sekarang untuk Amorim hanya bisa support, Oh mendukung. gini, bahasanya sama kayak fans Arsenal. Apa tuh? Oke. Percaya proses. Iya. Gitu. Percaya proses aja udah gitu. Jadi jangan nuntut bahwa oh Amorim keras kepala lalala, enggak lah. Gitu. Tapi Toh tetap terbukti, ya. Nih, gue kasih lu Anjay. statistik ya. Suka. anjir, mati. Suka gue nih. Mati. Nanti Mas Wahyu tolong ditampilkan Nanti, Ya, statistiknya. statistik boleh. Statistik apa nih? Statistik apa nih? Di Premier League, Oke. total shots-nya MU tuh nomor 1. Wow. Jadi banyak. Musim ini nih. Iya, musim ini. Musim ini. 2025-2026. Asik. Oke. Ya. Expected goal MU nomor 1. Bull. 6,8. Beuh. Oke. Oke. Terus? Shots on target MU itu peringkat 4. Woi, Oke. mantap. Masih 5 besar lah ya. Oke. Oke lah. Touch in opposition box itu artinya dia, pemain MU nyentuh di Iya, di kotak area penalti lawan. lawan. Ya. Lawan benar. Nomor 1 99 kali. Oke. Accurate crosses per game. Nomor 1 Nomor 1. 6,7. Oke. Gila. Accurate long balls per game. Nomor 1 31,7. Berarti Oke. benar kata ipar gue nih. MU kayaknya mulai gacor nih. Mulai serius. Mulai Tapi serius peringkat ya? berapa sekarang, Di? Peringkat 8 atau 9 gitu. Tapi kita di atas Manchester City, bro. Manchester City, Manchester City udah 2 kali kalah ya. Kita baru sekali kalah sekali seri. Kelas. Kelas. Gila. Lu harus percaya sekarang buat MU lovers. Tsunami Trophy Tsunami memang terakhir ada. terjadi. Gitu. Memang ada. Musim ini MU mau fokus dulu di Liga. Iya. Ya kan? gitu. Musim Fokus depan dulu. kalian siap-siap aja. Nah, Ayo. enggak, kita mah sekarang sehat-sehat aja lah, begadangnya dikurangin gitu. Oh, iya sih. Ambil hikmahnya aja gitu kita mah. Sama ini kan, ambil di story-story besok paginya kan. Karena nggak begadang kan nggak nonton. dah. Iya. Jadi cuma lihat buka Instagram dong. Oh menang. Iya, gitu aja udah. Oh, Kita benar. mah aman, Sehat ya? Gitu. Ngapain sekarang. stres-stres? Jadi komunitas kita tuh komunitas sehat gitu sekarang. Daripada ngejar-ngejar, ujung-ujungnya peringkat 2. Iya. Apa tuh? Emang ada yang ikut kayak gitu ya? Gua nggak tahu nih Tejo nih. BTW kalau di komunitas Indo Man United Indo Man biasanya United, biasanya sering ngapain aja sih di sela-sela? Setelah nih kayak belum pertandingan atau Iya. ini kan biasanya kan weekend kan. Premier Iya. League itu kan weekend kan. Betul. Untuk weekdays kalian ngapain? Kerja. Kerja masing-masing. Iya, kerja masing-masing. Enggak, kalau sekarang sih jujur Iya. ya, gua akuin
itu ngumpulin orang susah gitu. Biasanya Betul. kan kalau misalnya komunitas bola tuh, namanya komunitas bola ya pasti mini soccer lah, futsal Yes. apa segala Oh macam. iya. Biasanya sih gitu. Cuman kumpulin orangnya agak susah sekarang karena ya in this economy, aduh, lagi susah banget. Ya mereka kerja, it's okay. Ya. Tapi kita juga selain futsal, selain mini soccer, itu kebanyakan kita tuh sekarang justru biliar malah. Oh. Iya, Itu. iya. Biliar banyak. Fans bola, Biliar. ini main biliar. Main Main biliar. bola, main biliar coba. Bisa. Sama-sama bola juga sih. Iya. Bisa. Bolanya kecil. Kalau kita bisa suatu hari nanti mengadakan kompetisi biliar tapi yang main Fans club. fans club. Betul. Bisa, bagus. Ih, keren. Kita main biliar gitu. Jadi apa ya, kalau biliar kan nih jumlahnya nggak perlu banyak-banyak Tapi dong. Benar. bagus ya kayak misalnya komunitas selain di bola, mereka bisa aktif di tempat yang lain. Oh iya. Ya. Justru kayak gitu lebih Hmm. lebih banyak variasi macamnya sih. Apalagi kayak- di Kodia ini tempat biliar lo tinggal Banyak. pilih aja. Tinggal pilih. Di daerah sini tuh ada berapa? 1, 2. Bahkan bahkan ada yang main padel di tempat biliar tuh. Ada yang main padel karena padel juga banyak bro di Bali sekarang. Iya, kita juga main padel loh. Jangan Oh, padel, padel. padel juga. Ih, keren. Nah Gitu. itu, mungkin kalau ada yang mau ini join, misalnya Join. ada Oh, sobat ya. Kongko yang pengen join, gue mau dong join Indoman United yang Nobarnya di mana? Nobarnya di mana? Kontaknya ke siapa? kontaknya IG-nya ke apa? siapa. Ya langsung aja ke Instagramnya di @indomanunitedbali. Bener. Itu udah lengkap di situ. Di situ ada linknya. Tinggal tap. Ada nomor kontak gue pribadi di Wah, situ. asik. Tinggal DM aja. Mau join member bisa, nobar bisa. Mau join atau mau cuman join, bang ikutan biliar doang. Boleh. Lu mau dari fans club manapun kita terima, kita tampung. Iya. Selama lu asik, ya udah kita gas aja. Mantap. Tuh ya, dengar ya sobat Kongko, mantap ya. Jadi kalau mau join Indoman United Bali, langsung cek Instagramnya, klik linknya, atau mau kontak Dimas langsung silakan. Nanti semuanya ada di situ. Betul. By the way Dimas, satu harapan untuk Manchester United dan juga teman-teman Indoman United Bali. Untuk komunitas gue dulu aja kali Betul. ya. Ya paling nggak kalau gue sih orangnya itu yang simple aja. Paling nggak ya semoga sih rata-rata member sekarang yang aktif itu sempatkanlah untuk nobar gitu. Iya. Karena nobar itu adalah ajang silaturahim, Silaturahim, benar. memperluas koneksi. Betul. Benar. Kalau udah koneksi luas ya rezeki juga akan semakin luas. Betul. Amin. Siapa tahu ada kerjaan lain yang bisa Bener. berhubungan. Amin, Iya. benar, benar, Ada benar. proyekan kita minta tolong amal sama komunitas. Betul. Bisa. Setuju sih, itu fungsi komunitas. Itu fungsi komunitas tuh di situ gitu. Apa lu bisa ketemu keluarga baru karena kalau di kita Ya, setuju, setuju. di kami itu ya yang penting tuh kekeluargaannya sih, Iya. kebersamaannya. Setuju, Kayaknya setuju. semua komunitas gitu Iya, deh, semua. kekeluargaan. Hampir semua, Iya. hampir semua. Gitu Terus sih. untuk MU, Untuk MU ya apa ya? Gue pasrah sih. ya. Tapi untuk MU misalnya season ini yakin nggak kemungkinan besar akan juara? Enggak Men- sih, enggak. Enggak. Belum. Tapi menurut lu ini prediksi karena di akhir musim kita akan tayangin apa yang dia bilang hari ini ya. Iya. Menurut lu di akhir musim nanti MU di peringkat berapa? Berat banget nih pertanyaan. Akhir musim MU peringkat berapa? Maksimal itu dia peringkat 6, minimal 9 atau 10 lah. Oke. Kenapa nggak di 4? Maksudnya biar UCL lah. Enggak sih. Karena penyakitnya MU tuh dari musim setelah Sir Alex tuh konsistensi. Oke. Berarti Masih yang belum konsisten. sekarang tuh MU berharap biar dia konsisten Biar dulu. konsisten dulu. Betul. Tapi kalau tapi Gue suka sih statementnya dia karena kan kalau yang lain tuh kan kayak MU tahun ini tsunami trofi tapi nggak ada. Gue sih juga pengennya namanya kita fans Iya klub ya, benar, pasti pengen juara. Tapi dia maksudnya dia yakin ya kan ya balik lagi percaya proses. percaya proses. Proses. benar. Sama dengan kalau misalnya dia ngeramalnya kayak gitu tiba-tiba juara kan kita nggak tahu. Ya, aminin aja deh. Amin. Ya. Aku sih berharap MU kembali di masa jayanya lagi ya. Ya, langsung ketemu Madrid kayak waktu itu seru Yes, pertandingan. Iya benar. Gitu. Belum ketemu PSG aja MU ya. Ketemu PSG udah pernah tahu. Iya. Menang lagi di kandang 3-1 gitu. Ya. Kita comeback loh. Itu Miracle in Paris judulnya. Masih ada di YouTube sampai sekarang. Wih. Ya di recall di guys musuh ya. Waktu itu bajunya MU pink loh. Kan? Balik lagi ke pink tadi. Iya. Nah itu. Iya. PSG juga ada sih baju pinknya. Ada. Ada jersey pinknya lagi. Sekarang jersey pink buat kiper kalau MU. Oh iya gitu ya. Iya, Pinknya. ada. Gitu. Oke. Nah, sih.
Mantap. Pokoknya all the best. GGMU. Glory Man United. Dimas, thank you ya. Thank you banget. Udah ngobrol di sini. Gue happy banget diundang. Iya. Undang lagi lah. Pasti, Boleh, pasti. nanti Oh, kita pengen akan banget ngobrol-ngobrol bahas, gitu. kita Ya, kita ngobrol nanti- lagi ya, dengan kita- tim lawan mungkin. Pokoknya Boleh, nanti ngadu boleh. prediksi. Itu seru tuh, itu seru. Iya, nanti Ngadu kita akan prediksi. undang bersama rivalnya MU kalau ada big match, misalnya MU ketemu Persib gitu misalnya. boleh tuh. Enggak dong itu. Iya, Nggak dong, Mas. jauh. Jauh sih, Mas. Jauh. Jauh, Mas. Siapa tahu. Iya. Kan kayak Man United apa Glory Man Apa? United Glory. United goes to Asia. Iya ya Oh, kan. iya. Itu kan mungkin aja kan. Iya, bisa sih. Bisa aja. Bisa aja. Kalau misalnya banyak duitnya ya. Oke, ya. Dah.